Kami datang kepada Engkau dalam pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai, memimpin, menuntun ke anak kami sampai di sekolah ini dengan selamat. Dan sebelum kami menyelesaikan pembelajaran kami sepanjang hari ini, kami ingin kembali diingatkan, ditegur, dinasihati oleh firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan yang menasihati kami, dan ketika kami membuka hati dan pikiran kami, maka itu akan dapat menolong kami dan menyelamatkan jiwa kami. Sebab itu biarlah hati kami terbuka kepada firman Tuhan yang mungkin bentuknya menegur, menasihati kami. Karena itulah bentuk perhatian dan kasih sayang Tuhan bagi kami, sebagaimana orang tua kami, kandung kami yang sudah merawat membesarkan kami. Ketika kami ada kesalahan, maka kami pun ditegur, dinasihati. Itulah bentuk kasih sayang orang tua kami kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kunci. Baik, shalom anak-anakku sekalian. Kita akan mulai membuka kitab kita bersama-sama dalam Ulangan pasal 28. Kitab Ulangan pasal yang ke-28. Sudah? Kita lihat di ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat yang ke-2, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari segala bangsa di bumi. Segala berkat yang datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau pasal 13 itu semua di mana kau Tuhan masuk di berkat itu, kita langsung membuat 13. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, biarannya nggak bisa di luar kau. Ya. Jadi ini perintah Tuhan. Jika engkau baik-baik dengar suara Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan memberkati, mengangkat engkau tinggi. Tuhan akan mempromosikan kamu, Tuhan akan membuka jalan bagi kamu, dan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kamu. Kenapa? Karena kamu setia dan taat kepada firman Tuhan. Ya, kalau sungguh-sungguh, ya, orang yang taat sama setia sama Tuhan itu bukan yang datang seminggu sekali datang ibadah ropis, bukan. Kita akan melihat, saya mau lihat, membuktikan orang itu dari pengalaman-pengalaman yang ada beberapa siswa dari angkatan ke angkatan, baik dari TP, ada juga dari KJ. Mereka taat setia, prokris, agama, nggak pernah absen, dan dia menjadi nilai tertinggi dan naik ke panggung, dihormati sama guru-guru, kepala sekolah. Kenapa? Janji Tuhan digenapi. Ya, nggak penting doa pagi, yang penting udah datang prokris saja, cukup. Ada yang begitu. Ya. Jadi kalau ada di antara kamu seperti itu, nak bertobat supaya kamu ditolong Tuhan. Hello, kalau saya ngomong diam dulu, jangan ada yang bicara dulu, fokus dulu. Ya. Ini penting untuk mati hidupmu, bukan saja di dunia ini, tapi untuk di akhirat juga. Kalau di dunia saja kau nggak diberkati, bagaimana mau diberkati di surga? Ya. Jadi saya mau kasih tahu, inilah formulanya. Kalau kau taat, dengar-dengaran dan setia, Tuhan akan memberkati engkau, bukan engkau turun tapi naik. Engkau bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Saya buktikan itu, saya alami sendiri. Ya, saya hanya seorang office boy di sebuah kantor, lulusan SMA, tapi saya bisa melebihi seorang manajer. Gaji dan pendapatan saya sebelum saya masuk sekolah kitab, saya tinggalkan semua itu. Artinya saya sudah alami penggenapan itu, bukan? Saya tinggalkan semua itu. Dan saya fokus kepada sekolah pendeta, sekolah Alkitab di Beji, Batu Malang. Artinya janji Tuhan digenapi kalau kau setia sama Tuhan. Jam 12 siang saya nggak boleh diganggu. Saya kusuk untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Sebelum 40 pasal selesai, saya nggak akan makan, dan saya tidak akan melakukan pekerjaan saya lanjutan. Dan Tuhan memperhitungkan semua itu. Mau jadi apa kalian? Cuman hanya datang doa ke gereja, hanya pas lagi mood, ya kan?
Di gereja juga ngobrol, buka HP, ya, buka yang lain-lain. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kalau kau dengar firman Tuhan, maka engkau akan naik, bukan turun. Kau bukan jadi ekor, tapi kau jadi kepala, jadi pimpinan, jadi orang nomor satu. Ya, kenapa orang tuamu, keluargamu ekor terus, ya, jadi bawahan terus? Kenapa nggak jadi yang di atas? Kenapa? Karena nggak taat, karena nggak setia sama Tuhan. Ya, saya mau ngajarkan ini formula keberhasilan kamu. Kalau kamu diberkati Tuhan, setia dengar firman Tuhan. Kemarin kau sudah dengar firman Tuhan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya, kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Langsung cepat kita sama-sama buka kitab itu, Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita lihat di dalam 38. Ini kata Petrus ketika mereka sudah dengar firman Tuhan, diajarin sama, nggak bisa, di luar kau, nanti siang. Ya, Kisah Rasul 2, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Yuk sama-sama baca, 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ketika kamu bertobat hari ini dan kemarin kamu sudah dengar, bertobat dirimu, berilah dirimu dibaptis. Kemarin waktu pulang sekolah, ketika saya ngomong-ngomong terus ada, ini orang Padang ya, orang Padang kan Islam, itu Padang fanatik banget. Suami istri konseling dan lalu minta dirinya dibaptis. Hari ini sudah nyampe di Jakarta. Saya bilang, kenapa? Kan di sana ada gereja, ada Betel, karismatik yang lain-lain. Enggak, saya merasa diberkati dan saya mau datang ke Jakarta khusus untuk dibaptis. Suami istri, yang istrinya ini, calon istrinya ini orang Padang, Islam, masuk Kristen. Kalau nggak nanti di kolam Dewa Kembar di Rawaban ini saya baptis. Mereka dengar firman Tuhan dan taat dan bertobat, dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Ya, video kemarin yang saya kirim masih ada yang belum menontonnya itu, sayang sekali. Anak seorang ustadz bertobat, terima Yesus, lalu memberi dirinya dibaptis. Kamu udah bangkotan, orang tuamu udah Kristen, tapi hidupmu sampai sekarang nggak pernah mau menyerahkan dirimu sama Tuhan. Ya, makanya saya mau bilang, kalau Anda lebih besar dari Yesus, nggak usah dibaptis, karena Yesus sendiri Tuhan, Dia Allah, Dia dibaptis di Sungai Yordan. Saya tahu ada beberapa orang yang sudah melakukan itu, yang sudah dibaptis Islam, sudah saya lihat, nggak usah saya tunjuk namanya orangnya. Saya tahu ada beberapa orang yang sudah melaksanakan hukum Tuhan atau perintah Tuhan, dan itu artinya dia dengar firman Tuhan dan dia lakukan, sehingga hidupnya diberkati Tuhan, masa depannya diberkati Tuhan. Saya nggak habis pikir ngapain dia jauh-jauh dari Palembang cuman ke Jakarta untuk dibaptis sama saya. Ya karena mereka sudah digerakkan Tuhan dan mereka mau menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Saya bilang, anak nggak ada gereja di Palembang? Banyak gereja di Palembang. Dia bawa mobil sendiri, suami istri ini, ya, mau dibaptis di sini. Oleh karena itu, siapa kita? Anda, ya. Karena itu, ayo berilah dirimu bertobat sungguh-sungguh, ya. Bertobat dari bohongnya, bertobat dari masa bodoh, cuek, bertobat dari kemalasan ke gereja, bertobat dari malas untuk berdoa, bertobat dari malas baca firman Tuhan, supaya hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Iya, supaya hidupmu ada perubahan. Orang yang berubah itu karena dia sudah bertobat. Saya percaya orang yang bertobat itu dari yang bodoh jadi pintar, dari yang miskin jadi kaya. Itu janji Tuhan. Dari yang gak tahu apa-apa jadi punya sesuatu. Kenapa? Itu janji Tuhan. Oleh karena itu, dengar firman Tuhan hari ini, bertobatlah, minta ampun sama Tuhan. Kalau kau masih marah sama orang tuamu, masih nggak ngomongan sama papa mamamu, sama teman-temanmu di sekolah, sama bapak ibu gurumu, kamu menyimpan dendam, ayo bertobat, minta ampun sama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan, tolong kami. Kalau kami kau dapati merasa hebat dan sombong, tidak perlu Tuhan. Orang yang sombong adalah orang yang tidak menghargai waktu dengan Tuhan.
Orang yang sombong adalah orang yang tidak perlu berdoa bersama-sama atau malas baca firman Tuhan. Dan bagaimana mungkin orang yang sombong diberkati Tuhan? Hari ini kami mau bertobat Tuhan, bahwa tanpa Tuhan Engkau sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar Engkau kami nggak bisa buat apa-apa. Artinya kami akan gagal Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami sekalian, anak-anak kami kelas 10, 11, dan 12, betapa mereka harus mengandalkan Tuhan. Karena kita berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mau bertobat semua, dan biarlah Engkau jamah hati kami untuk kapanpun dan dimanapun. Kiranya Tuhan gerakan hati kami untuk melakukan perintah Allah. Itulah kehendak Allah, melakukan baptisan selam, bukan baptisan percik. Tuhan tolong kami semua, anak-anak kami semua. Dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin.